Ya, pagi, pakai aja, langsung aja ya, karena ini waktunya efek. Silakan. Kita bermakan ya. Ya. Pak Ahok, Pak Basuki, saya hormati beserta timnya semuanya, serta rekan-rekan dari Forum DKI yang saya hormati juga. Terima kasih atas waktunya dari Pak Ahok di tengah kesibukannya sangat padat menyempatkan untuk kami dari Forum DKI. Saya juga terima kasih tidak demo. Orang udah marah-marah terus. Ya, kami mencoba bersinergi lah apa yang baik untuk semua pihak. Demo kan bagi kami itu satu jalan yang sudah di ujung. Jadi kalau bisa ada demo, pasti kita usahakan tidak dengan demo. Adapun urgensi hari ini adalah karena semakin dekat dengan waktu-waktu untuk penetapan KHL dan berikutnya WMP. Kita masih galau, masih resah, merasa belum ada kepastian bahwa keinginan kita itu sejauh mana bisa terakomodir. Itulah kami kemarin difasilitasi oleh kawan-kawan dari Book Topik dari konferensi hari ini, dan semoga saja lebih ada titik cerah sehingga kita semakin ke belakang semakin membuat kita itu dadanya itu agak support lebih kencang gitu ya, karena upah bagi guru kan itu hal yang sangat prinsip sekali, sangat pokok sekali dan ditetapkan sekali untuk setahun. Saya kira itu sebagai pembukaan, dan mungkin dari ini kita perkenalkan ini dari kawan-kawan Dewan Pengupahan hadir 4 orang, yang 3 dalam perjalanan semoga saja bisa bergabung jadi 7 orang. Alhamdulillah kita masih semua satu visi, satu misi, karena tujuannya sama Pak Guru. Saya tidak bertangga lah 4 orang ini, yang lain adalah dari Forum DKI. Ini sudah sering ketemu barang ini sesepuhnya. Ya, baiklah, mungkin langsung saja paparan sedikit materi yang kita harapkan dari Guru Didi. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami dari Dewan Pengupahan dan kawan-kawan DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Priyono serta staf dari Diskantor Trans dan kawan-kawan Forum DKI yang pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah pangan Dewan Pengupahan unsur buruh yang kelihatannya saat ini perlu saya sampaikan bahwa kondisi Dewan Pengupahan DKI sedang akan menetapkan ketetapan KHL tahun 2013. Namun kelihatannya kami merasakan bahwa ada sebuah ganjalan karena memang 2 kali kami deadlock walkout itu banyak hal yang ternyata apa yang kita inginkan akan jadi kurang pas dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi yang pertama di bulan September kita walkout terkait dengan masalah penetapan transportasi yang kemarin 11.500, yang terakhir ditetapkan 11.500, dan kita sudah bertemu dengan Pak Basuki juga, namun kekurangan gopek 500 perak, nasi 11.000 dengan Kopainya itu namanya. Tapi buat kami tidak ada masalah, tinggal masalah sewa kamar yang terakhir kemarin Oktober kita coba bicarakan. Ternyata dari beberapa upaya sewa kamar yang kemarin kita harapkan bisa kita targetkan KHL kita bisa di atas dari UMP, dan
dan diputuskan kemarin 650.000 dari kesepakatan unsur pemerintah dan unsur buruh. Namun perlu saya ingatkan kembali karena memang itu adalah angka yang sudah disepakati oleh kawan-kawan Demokrat, unsur pemerintah dan unsur Apindo. Kami sudah sampaikan kepada kawan-kawan bahwa angka 650.000 itu masih debatable dan untuk di wilayah Jakarta kondisi realnya perlu diharapkan bisa ditingkatkan kembali angka itu. Dan beberapa hal yang terakhir kemarin kita sudah rapat Dewan Pengupahan itu adalah terkait dengan pemahaman penetapan KHL yang waktu itu tahun lalu 2012 Bapak Basuki sudah sampaikan ide-ide terkait masalah penetapan rumusan-rumusan dan juga strategi penetapan KHL, yaitu dengan regresi dan proyeksi. Dan kemarin saya melihat pandangan-pandangan itu masih diterima oleh kawan-kawan. Tapi saya belum melihat pandangan dari Apindo seperti apa. Namun banyak hal yang kami coba untuk evaluasi dari beberapa penetapan faktual yang selama ini dilakukan dalam penetapan KHL, Pak. Sehingga ini harus menjadi sebuah visi kita bersama untuk penetapan KHL agar KHL yang kita harapkan itu adalah benar-benar objektif, real dan memang bisa diterima oleh masyarakat buruh, ya, sehingga buruh juga sesuai dengan apa yang menjadi amanat Pak Basuki bahwa jangan sampai buruh terjadi defisit atau buruh merasakan adanya sebuah kegalauan selama menerima upah tapi dia harus tambah sulam, utang sana donasi dan segala macam. Oke, itu yang melatar belakangi kami agar dalam perspektif penetapan KHL ini punya pandangan yang sama terkait dengan buruh dan dengan pemerintah. Ini belum saya sampaikan di pandangan di Dewan Pengupahan karena kami ingin melihat bagaimana pandangan-pandangan dari unsur lain yang memang kelihatannya kemarin sudah hampir sama. Namun evaluasi yang saya sampaikan adalah bahwa ada beberapa hal dalam penetapan yang perlu diketahui bersama dan kita harapkan bahwa ini di penetapan KHL 2013 yang kita inginkan dari kawan-kawan buruh. Yang pertama, ini pandangan kami, temanya tentang KHL itu ada hal yang ternyata faktanya itu buruh masih juga terjadi defisit ketika dilakukan survei. Itu yang pertama. Nah yang kedua, telah terjadi sebuah perubahan regulasi pada tahun 2012, Permen 17 tahun 2005, kemudian digantikan dengan Permen 13 2012. Inti dalam perubahan itu sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas KHL itu sendiri. Untuk pembahasan kualitas dan kuantitas itu baru dibahas di bulan September terkait dengan masalah item-item yang kita kemarin minta untuk dilakukan perubahan, yaitu listrik, transportasi dan sewa kamar. Nah, padahal itu sudah berjalan cukup lama dalam survei-survei kami di Dewan Pengupahan dari Februari sampai dengan bulan Juli. Nah, di September Oktober itu baru dilakukan perubahan. Nah, ini yang akhirnya kita merasa bahwa ini perlu kita evaluasi penetapannya. Jadi ada dua hal yang mendasar tadi yang terkait dengan kita berharap ada sebuah persamaan dalam melihat perspektif penetapan KHL nanti ke depan. Kalau sudah saya rasa sudah paham semua. Kalau bicara masalah regresi, ini ide dari Bapak Wagub yang ternyata di dalam buku pedoman penetapan KHL juga itu ada panduan itu, dan selama ini belum pernah dilakukan proses bagaimana meregresi dan segala macam. Yang ternyata ketika kita melihat dan mengevaluasi dalam survei-survei terakhir dan penetapan yang kemarin kita coba gambarkan, itu cukup efektif rumusan regresi ini ternyata. Kenapa harus regresi? Karena memang tidak semua bulan disurvei, kemudian survei KHL ada survei kemudian
objektif lain dijadikan dasar dalam menilai. Hasil survei yang dilakukannya dan sebagai dasar penentuan hidup layak untuk tahun yang akan datang, bukan dijadikan dasar menetapkan kebutuhan hidup layak, akan dijadikan dasar menetapkan UMP, bahkan dirata-ratakan. Jadi ada beberapa analisa kami bahwa ternyata kalau dirata-ratakan dengan rata dalam hasil survei itu juga ketika kita lakukan survei di tahun berikutnya itu ternyata kita juga jatuh defisit gitu, dari rumusan-rumusan ini sudah jelas. Namun yang paling inti adalah fakta. Fakta penetapan KHR setiap tahun dari tahun 2007 sampai 2013 kemarin alhamdulillah Pak Basuki ikut dalam penetapan KHR, dan ini yang membuat kami menjadi optimis dalam penetapan KHR ke depan. Kenapa? Karena dari tahun 2007 sampai 2012 itu angka KHR yang dirata-ratakan dengan KHR yang ditetapkan itu jauh Pak, minus Pak, di bawah. Tahun 2007 rata-rata KHR itu hasil dari survei itu 1.139.848,73. Tapi ketika ditetapkan oleh Dewan Pengupahan itu 991.988. Ini fakta tahun 2007. Fakta tahun 2008 itu ketika rata-rata KHR 1,314 rata-ratanya hasil survei, ternyata ditetapkan oleh Dewan Pengupahan itu 1.055. Jadi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 itu fakta menunjukkan bahwa KHR yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan tidak menggunakan rata-rata Pak, bahkan defisit, jadi minus. Jadi KHR rata-rata penerapan itu minus. Tahun 2007 itu kita udah minus. Barulah tahun 2013, ya, barulah tahun 2013 ketika Pak Basuki melakukan revolusi rumusan, ini baru kita ketemu rata-rata. Jadi 2013 itu baru ketemu rata-rata. Jadi ini sebuah revolusi yang terbaik bagi kami dalam sistem pengupahan. Saya rasa ini menjadi dua contoh juga nanti secara nasional gitu. Nah ini faktanya Pak, grafik kita. Jadi antara rata-rata dengan penetapan KHR itu tidak sama. Dan saya katakan bahwa masalah penetapan KHR sampai dengan hari ini bisa dikatakan masalah penetapan secara politis gitu, bukan berdasarkan kebutuhan faktual. Kesimpulannya sudah saya jelaskan. Nah ini hubungannya Pak. Waktu tahun 2011, ini faktanya. Waktu tahun 2011 ketika dilakukan survei KHR Februari sampai dengan Juni, itu ketemu rata-rata KHR 1536, 194. Tapi ditetapkannya itu 1497. Kemudian baru ditetapkan UMP 1529. Artinya UMP pun tahun 2011 itu di bawah dari rata-rata KHR. Ini tahun 2011. Tahun 2012 ketika dilakukan revolusi rumusan dalam KHR itu ditetapkan 1978789. Namun hal yang paling miris buat kami adalah ketika kita tetapkan di tahun 2011 itu UMP 1529 150 yang kita terima oleh Bumi di tahun 2012. Ternyata ketika di tahun 2012 kita lakukan survei Pak, di bulan Februari itu buruh defisit Pak 1.650.265,4. Jadi buruh itu defisit di bulan Februari tahun 2012. Akhirnya buruh itu utang lagi Pak sampai akhir tahun Pak. Jadi ini faktanya. Nah, ketika tahun 2012 kita lakukan survei, 2012 kita lakukan rumusan yang baru keluar 1978789. Maka ketika kita tetapkan, ketika kita lakukan survei di tahun 2013, lagi-lagi Pak, di tahun 2012 ketika kita menetapkan rata-rata, 1978789, ternyata ketika kita lakukan perubahan Permen 13 itu, kita minta supaya, ayo di Permen 13 itu ada perubahan kualitas dan kuantitas. Di bulan September baru berubah, ternyata benar Pak. Itu di bulan September itu kita udah masuk 2231. Itu real fakta kebutuhan hidup layak kita 2231. Nah, kalau saya tarik mundur ke bulan Februari,
ternyata 1978789 itu kita di bulan Februari itu sudah masuk angka itu 19787. Karena apa? Karena ternyata di Februari angka survei kita juga sudah 1910910 yang kalau seandainya kita tarik kualitas transportasi dan sewa kamar masuk di bulan Februari, kita defisit lagi Pak. Kita defisit. Jadi ini yang menyebabkan kita harus lakukan sebuah tinjauan. Oleh sebab itu kita simpulkan bahwa tidak ada korelasi penangkapan, sehingga tidak ada korelasi penangkapan berdasarkan rata-rata dari hasil perkara. Jadi saya mengatakan bahwa tidak bisa diputuskan bahwa KHL itu berdasarkan rata-rata. Karena kalau berdasarkan rata-rata, buruh ternyata defisit dalam tahun berjalan. Nah ini fakta defisit penetapannya. Nah, namun kita tetap rasional Pak. Ya. Buruh tetap rasional. Ya. Ketika kita bicara masalah rata-rata 1978789 itu defisit di tahun 2013, maka kita mencoba untuk melakukan penetapan itu hasil dari regresi di tahun 2013. Jadi kalau didekatkan 2160547 hasil itu adalah bisa dimasukkan sebagai angka KHL kita di tahun 2012. Nah, di hasil survei 2013 ini hasil rumusannya sama dengan BPS Pak. Jadi Pak Prianto kemarin sudah dapat gambaran juga dari kawan-kawan BPS. Ini sama nilainya. Regresi diproyeksikan di tahun ke depan. Di akhir Desember kita dapat 2,717578. Maka kita harapkan dari Dewan Pengupahan unsur buruh untuk Desember untuk penetapan KHL itu kita tidak merata-ratakan dan kita minta ada di posisi akhir survei hasil akhir dari regresi di akhir tahun 2014 yaitu bulan Desember 2717. Ya, jadi ini yang kita harapkan. Karena apa? Karena KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja buruh pelajar. Yang kedua, penerapan KHL tidak boleh terjadi defisit. Ini bicara masalah kebutuhan layak, kebutuhan yang memang buruh selama ini harapkan. Kemudian berdasarkan pertimbangan KHL tahun 2017 tadi, kemudian kita menetapkan dan nilai KHL untuk menetapkan pekerja 2014 menggunakan hasil regresi bulan Desember 2014. Jadi kawan-kawan dari unsur buruh ingin menetapkan bahwa KHL yang akan kita tetapkan adalah di hasil proyeksi di akhir tahun 2014, yaitu sebesar 2.717.78,75. Mohon pertimbangan dari Pak Wagub dan mungkin di sini ada Pak Prianto. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan terkait dengan masalah berbasis KHL, berbasis keadilan dan kemanusiaan ini bisa dijadikan dasar bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya, ada waktu sangat pendek ya. Jadi gini, teori ini tentang KHL kita harus tetap konsisten. Jadi patokan kita saya selalu katakan KHL. Jadi saya bisik-bisik sama Chief Bapak ini bahwa kalau kita ngotot ke 84 ini berat tahun ini. Tapi kalian demo mau suarakan itu silakan, harus. Karena kita mau lama-lama maju kan. Jadi 84 gak usah dulu, kita mantapkan dulu soal regresi ini dulu nih. Ini kita perjuangkan setengah mati, ini kan belum jadi paten ini. Masih mau digugat-gugat soal ini nih. Nah sekarang kita mau mantapkan dulu. Nah sekarang kita mantapkan dulu, itu sepakat nih. Kalau ada orang mau penangguhan pun minimal KHL. Nah KHL yang kita pakai, kenapa kita gunakan rata-rata Pak? Jadi asas keadilan. Kita mesti fair juga. Kalau kita gunakan bulan terakhir di rata-ratakan untuk tahun depan, guru kelebihan juga. Nah kita tidak mungkin menetapkan KHL itu Januari disesuaikan, Februari disesuaikan, kan tidak mungkin. Kita hanya ambil satu angka. Nah kalau satu angka, tetap rumusnya sama, rata-rata dari yang kita survei 3 bulan terakhir itu ya data-data itu, baru kita proyeksikan dengan inflasi.
inflasi. Nah di situ tetap berlaku rumus rata-rata. Kalau tidak kita susah. Tentu karena inflasi kan tiap bulan berbeda juga. Nah di sini ada plus minus rata-rata. Itu yang kita katakan azas musyawarah mufakat keadilan tadi. Jadi buruh juga tidak ada bulan yang dia lebih, ada bulan yang dikurang, tapi rata-rata ya seperti itu. Nah itu yang kita masih toleransi di sini. Kalau dia langsung plot begitu, masih teriak. Nah sama seperti 2,7 kan, ini hitungan ini yang saya tahu. Ingat gak ada waktu demo untuk 2,7? Saya bilang tidak bisa. Tahun lalu kan, saya cuma tuh gak bisa. Terserah kalian mau ngomong apa. Saya mau orang politik, saya bilang, walaupun saya status orang politik, saya jawab orang itu, saya mau kerja saja, seperti saudara-saudara juga. Kalau tidak bisa, saya tidak bisa. Tapi saya sudah perkirakan, kalau rumusnya saya perbaiki, ini bisa. Nah nanti kita perjuangan apa lagi? Selain kita menuntut 84 komponen nih, kita mau perbaiki item-item ini nih, mutunya nih. Kalau apa kan kuantitas nih, itu masih berdebat panjang lah soal kuantitas, itu bisa berdebat panjang banget. Karena kita bicara persaingan dengan negara lain, tapi kualitasnya sudah pikirkan. Nah jadi kita mesti sepakat dulu nih, dasarnya ini dulu. Kita dasarnya KHR dulu, dasarnya survei ini dulu. Dan kalau kita berdebat, transportasi sekian, masih fair juga. Sewa tempat sekian, masih fair juga. Nanti kita mesti sama-sama duduk bersama. Misalnya contoh, kemarin ada dari Taiwan, dia mau bangun Silicon Valley. Pokoknya semua komputer semua, alat chipnya semua dibangun di sini. Dia minta lahan 2 hektar. Syaratnya dia tidak sewa yang murah, karena KBN ini terlalu mahal. Jadi saya langsung ditugaskan Pak Gubernur, saya langsung tugaskan Jakpro. Kamu siapkan saya lahan 200 hektar. Saya tidak mau tahu caranya gimana. Dia bisa Pak, 3-4 bulan lagi Pak. Nah kita mau sewa murah-murah, tidak masalah. Dia mesti siapkan rumah supaya karyawannya bisa bersaing dengan betul. Oke, kami siapkan perumahan. Nah kita mau main yang lebih high class. Nah disitulah kita bisa hitung di sini. Kami pun lagi siapkan logistik di Karawang dan Lampung supaya harga komponen itu bisa mainkan. Nah kalau dia matangkan ini dulu, kan baru uji coba nih, dan belum jadi nasional. Jadi kasarnya, ini saya melawan parlemen loh sebetulnya. Kalau kita mau jujur ya kemarin kita, makanya saya dimaki-maki itu semua maki-maki datang semua saya lawan aja udah. Saya masih ingat soalnya pada dimarah-marah kalau orangnya sama saya. Nanjam saya mau hengkang, saya sampai bilang hengkang saja. Karena hengkang semua saya beli usaha kalian, saya sudah kesel udah. Karena bagi saya ini dasar, ini kemanusiaan, ini keadilan, tidak bisa kita elakkan. Nah maksud saya tahun ini kita matangkan dulu nih. Kalau ini kita matangkan, kita pasti di atas UMP langsung. Saya berani jamin dengan adanya kenaikan minyak, listrik segala macam, pasti langsung di atas UMP 2013 KHL untuk yang kita tetapkan, pasti loncat. Jadi kalau saudara paksa seperti ini nggak adil juga, jujur aja gitu. Ini tidak adil. Kita mesti mainnya yang fair juga. Saya kira survei sudah ada, kita tinggal proyeksikan kira-kira inflasi berapa, inflasi itu asumsi. Nah dibagi rata-rata itulah KHL kita. Nanti baru kita kotor dari KHL UMP itu ada berapa persen lagi untuk ya kita mesti ada spare-nya lah. Nah itu lebih cerdas. Sebenarnya spare di UMP ini sama juga kita ngotot di KHL ujung di proyeksi ya. Tapi kalau kita ngotot di sini, pasti pengusaha akan lihat, nggak fair dia katanya. Secara matematikanya tidak fair. Jadi kalau kita tentukan KHL, kita proyeksi UMP lebih tinggi sedikit lagi, itulah yang cerita. Nah soal instruksi presiden di mana? Tidak proyeksi 10%. Saya tetap komitmen, kami dengan Pak Gubernur. Tidak ada urusan instruksi 10%. Dasarnya bukan 10%, dasarnya KHL. Jadi kita tidak ngotot-ngotot dibatasi 10%. Kalau KHL-nya udah meloncat melebihi UMP, ya Anda harus terima. Ini survei loh. Survei BPS, survei semua orang, bukan karangan kita. Nah ini yang perlu kita duduk di situ. Jadi saya kira Pak Widodo kita harus tetap sepakat KHL. Bukan dasarnya instruksi presiden. Tidak boleh lebih 10%. Bukan. KHL dasarnya. Jadi kalau bilang ini rata-rata seperti ini, matematikanya nggak cocok, nggak bisa, nggak boleh seperti ini, tidak fair gitu. Maksud saya gini ya, kita berbuat sesuatu itu mesti sisi kiri kanan itu mesti fair.
dapat KHR, baru nambahin itu gimana caranya Pak? Kita minta biasa itu ke UMP itu kan lebih tinggi dari KHR. Biasanya begitu kan Pak? Di situ baru kita berjuang. Kalau ini bisa dapat, sama saja yang ada tuntut matematiknya. Tapi maksud saya, matematiknya mesti benar gitu. Jangan sampai kita ngotot sama orang kita kalah. Orang bilang saya berani itu karena saya ada dasar seperti itu. Sama aja saya berantem 1 juta orang ngotot debat sama saya nggak jadi. Tapi saya dasar. Tapi kalau kayak ini, saya nggak bisa debat. Kalau paksa seperti ini nggak bisa. Jadi kalau ada KHR di rata-rata diproyeksi pakai inflasi, kok bisa saya? Ini fair rumusnya. Nanti kalau ada KHR mau naikin ke UMP, ada alasan lagi, ada untuk jaga dia semacam, itu kita masih bisa. Tapi kalau nggak angka di sini kita mainkan di sini, dasar matematika udah salah, nggak bisa. Itu saya maksud itu loh. Tapi saya yakin bisa mengarah seperti ini di jatuh UMP kita itu. Dari KHR tetap proyeksi atau di bawah dikit. Tapi pasti KHR kalau saya lihat dari angka tadi, KHR kita udah pasti di atas UMP. Dan kita di sini saya berani ngotot merawat instruksi presiden saya sebutkan. Karena dasar saya ada. Tapi kalau dasar saya tidak ada, saya ini tukang hobi hobi ngadu mulut gitu, hobi. Saya berantem itu hobi. Tapi berantemnya mesti ada dasar tuh. Sehingga kita ngototnya menang. Kalau enggak, malu kita. Jadi kita ngotot sama orang itu semua ada dasar hitungannya. Nah kenapa kemarin saya berani lawan Permen soal KHR? Mesti rata-rata KHR ini pakai KHR. Ini kemanusiaan kok, kamu mau nggak sih dan kamu dagang? Harga rata-rata tahun ini kamu pakai buat jualan barang kamu tahun depan. Kamu tidak mau kan? Ya kalau tidak mau, buruh juga tidak mau dong. Masa dia tenaga kerja dia tahun depan kamu gunakan harga tahun ini, dia butuh makan. Dan yang menentukan KHR bukan saya. Nah kalau kamu ngotot, saya mau 84, mau 120 komponen. Ini lain cerita lagi nih. Kita mesti ada simulasi lagi, melihat daya saing segala macam, simulasi lagi nih. Makanya semua negara berusaha, negara yang benar, itu membantu rakyatnya itu menurunkan KHR dengan menahan sembako, biaya hidup, sekolah, kesehatan, perumahan. Itu dilakukan supaya daya saing bangsanya benar. Intervensi supaya daya saingnya untuk ada. Hari ini kita pakai dengan intervensi. Kita tidak distorsi ketika rakyat pilih langsung. Distorsinya di mana? Korupsi. Jadi distorsi bangsa kita hari ini itu dasar semua persoalan kita itu korupsi. Ketika semua beban-beban produksi sembako semua dipungli, diperas, macam-macam, ini menjadi ekonomi yang tinggi. Ekonomi yang tinggi menyebabkan survei KHR jadi tinggi. Harusnya KHR tidak perlu terlalu tinggi. Tapi apakah saya harus paksa turun? Tidak bisa, ini fakta. Yang salah siapa? Pemerintah. Kalau Anda ingin KHR-nya rendah, ya Anda harus buat dong. Supaya komponen-komponen ini rendah. Supaya rakyat itu merasakan tidak habisin uang. Kayak transport, habisin 35%. Orang gila. Seluruh dunia habisin maksimal 10%. Malaysia 15%. Bagaimana Anda paksa buruh habisin 30% untuk transportasi? Artinya kamu yang bodoh, pemerintah yang salah. Nah kita harus tekan. Nah itu yang saya maksud. Begitu kita sudah rumuskan KHR, kita sudah enak. Gimana kalau kita berjuang ke 120 komponen? Oh saya setuju. Tapi nanti kita mesti hitung-hitungan nih. Kemampuan kita, teknologi kita sampai di mana kita mesti hitung-hitungan. Itu daya saing. Nah itu yang kita harapkan seperti itu. Yang kira-kira begini Pak, kenapa kita mencoba untuk angka ini kita jadikan dasar karena memang ketika kita berharap angka UMP yang kita harapkan itu kita tidak terlalu jauh dari angka KHR yang nanti akan menjadi dasar. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa lepas dari namanya penangguhan, utama itu. Sehingga komitmen kita kemarin pun juga ketika mereka kawan-kawan ada penangguhan, dia tetap berada di ring yang tidak terlalu jauh dari UMP. Gitu. Yang kedua tadi kita mengantisipasi adanya tadi press yang dilakukan. Mungkin bahasanya kalau saya di sini oke, ternyata di kementerian itu beda. Ini yang kita antisipasi juga Pak. Nah, ini yang mau dibuat. Saya bukan mau ngajarin ya. Yang menentukan UMP bukan presiden, gubernur. Itu harus diingat.
Nah, tapi kasih kami argumentasinya yang elegan gitu kan. Kalau Anda paksakan dari ujung baik gede, tidak fair. Kenapa juga? Ini juga selama 12 bulan kan dari naik begini. Ya paling enak karena 1 tahun saja angkanya 1, ya harus rata-rata. Itu baru adil. Tapi dari rata-rata kayak ke UMP, Anda mau cari alasan lagi, ada inflasi, ada faktor juga segala macam, itu yang mau kita perjuangkan. Jadi meleset-meleset tetap di rata-rata KHL, tapi KHL yang benar. Jadi kalau ini saya berani lawan instruksi presiden. Jadi kalau udah paksakan seperti ini, angka matematik saya itu susah saya berdebatnya. Ini kan angka, kita mesti berdebatnya susah. Dan pasti dari survei ini pasti sudah di atas UMP. Ini saja orang udah teriak. Tapi saya dapat kontak sama pengusaha. Saya tidak bicara soal 10%, 20 atau 40, bukan. Saya berbicara KHL. Kalau kita KHL ini naik itu terlalu tinggi. Ya kamu marahin pemerintah kamu, pemerintah yang bego sampai membuat KHL naik tinggi. Tapi Anda nggak bisa menahan inflasi. Kalau kamu nggak bisa menahan inflasi, jangan korbankan buruh dong. Kan kami kan mau makan, kami kerja pagi sampai sore. Kami kerja setengah mati, dipotong pajak. Ya Anda harus bayar. Kalau harganya terlalu tinggi, ya salah kamu sendiri. Nah, maksudnya seperti itu potongnya gitu. Nah, itu maksud saya seperti itu. Melengkap sedikit. Kalau kita tadi survei kita yang beberapa kualitasnya menurut kita itu adalah sedang tidak boleh. Di bulan Juli survei kita itu menunjukkan angkanya adalah sekitar 3 jutaan. Itulah yang menjadi kebutuhan dari kita. Mungkin kawan-kawan yang tim surveinya di lapangan ini ada angkanya, ya sekitar 3 juta. Terus terkait dengan yang tadi survei dari Dewan Pengupahan itu adalah angkanya sampai dengan September itu adalah 2231. Memang sudah di atas UMP 31.000. Dengan catatan adalah rumahnya atau sewa kamarnya itu adalah 650.000. Yang menurut kami bahwa itu tidak cukup layak untuk di Jakarta. Sehingga itulah yang diperjuangkan kawan-kawan mulai dari pengupahan secara aspek parlamenternya yang resminya adalah diusulkan berapa sekitar 900 sampai 1 juta ya. Nah, kamar itu diputuskan 650.000. Menurut saya ini masih problem. Yang nanti mohon bisa dibantu lah melalui pemerintah, baik Pak Basuki maupun Pak Tri. Bagaimana untuk rumah itu memang ya tidak memadai sewa kamar yang 650. Sehingga kalau yang tadi itu dianggap bisa dirubah, bisa katakanlah menjadi 900-an, sehingga KHL itu sudah menjadi 2.400.000-an. Tapi adalah di bos ya 25 ya. Itu sih kalau yang masalah transportasi ya kemarin tinggal beda 500 lebih ya untuk transportasi ya. Terus ya ya gini, saya juga mau ngajarin lagi. Ini juga ada kelemahan soal bilang sewa kamar itu. Setelah pengusaha kita berdebat, saya juga bisa kalah berdebat. Kita mereka keluarkan argumen seperti ini. Oke, kamu kalau udah mau sewa kamar 100.000 rumah, oke. Saya bikin sendiri, ada tinggal di dalam, saya potong. Lihat. Tapi maksud saya survei itu masih fakta juga. Kawan-kawan tinggal di lapangan seperti apa. Ada yang istrinya semua ada di Jawa, dia berbagi. 1 kamar bagi 2 shift, 3 shift. Karena ini juga komponen ini bisa bahaya juga. Makanya sekarang banyak kayak nizam zaman. Dia minta saya reklamasi lagi, dia mau bikin semua rumah. Nah KBN juga dia mau bikin rumah. Sama seperti orang Taiwan tadi. Kalau kita gunakan itu, saya adalah pikirannya. Itu gunakan komponen ini, oke. Anda nggak usah sewa, saya kasih aja rumah. Nah saya lebih suka tuh sebenarnya kalau mau lebih fair, ini bukan sewa rumah, cicil rumah. PTN. Kalau kita mau berdebat, itu lebih benar. Kalau kita gunakan sewa, Anda terjebak. Maksud saya berjuangnya mesti bukan saya mau ngajarin ya. Kalau kita sewa, oke. Sekarang kalau saya sewa, saya sediakan, saya potong loh. Tadi kan 900.000, saya potong 900.000. Ya oke dari potong 900.000. Iya, maksud saya ini mesti cerdas ini. Untuk ke depan kita sudah menghitung
Iya, maksud saya jangan bilang pakai sewa. Angsuran BTN lebih benar. Mohon izin Pak Wagub. Jadi di Permen 13 di regulasinya itu sebenarnya sudah menjelaskan ada sewa kamar. Jadi ini yang menjadi debatable dan ternyata di dari Kementerian pun itu tidak bisa menjawab tentang masalah itu. Itu makanya saya bilang ini terlalu luas. Kalau mau fair, kita mesti survei. Survei karyawan yang fakta sekarang itu sewa rumahnya berapa? Di pasaran masih ada nggak rumah? Nah kalau bicara layak nggak layak, ya susah. Nah saya layak nggak tinggal di tanah yang 600.000 misalnya seperti itu meter? Relatif loh kalau layak tidak layak itu kan. Apakah rumah mesti punya kolam renang supaya saya bisa olahraga? Itu jadi susah kita berdebatnya kawan. Soal kamar. Maksud saya sudah, menurut saya lebih baik kita perjuangkan soal cicil rumah Pak. BTN di tapi di Jakarta pun nggak ada. Itu masalahnya berdebat lagi. PNS pun tidak bisa beli rumah di Jakarta. Di Menteng 80 juta. Nah sekarang saya layak tinggal di Pluit yang 30 juta per meter atau di Menteng rata-rata 80 juta. Berdebat lagi kita. Kalau dekat sama rumah saya, dekat kantor saya Menteng dong. Udah berubah KHR saya dari tangga 30 juta per meter jadi 80 juta jadi masalah. Nah itu soal itu Pak, soal merek barang. Kita bisa berdebat lagi. Kalau kita mau fair ya, apa kita survei betul-betul? Apakah betul semua buruh itu pakai mereknya Philip buat gosokkan baju? Berdebat kita. Karena merek Cina sama Philip itu beda banget. Terus apakah betul Anda pakai misalnya, kita berdebat ya, pakai merek King celana dalam atau bawa kaos dalam yang Riders? Ada yang merek yang murah. Mas, kalau mau fair, saya masih survei seluruh ambil rata-rata random. Kalau rata-rata kalian itu celana dalamnya apa? Kaosnya apa? Dibukain ya? Maksudnya kasar betul, itu dasarnya kan. Kita bisa berdebat kalau itu beli arisan ke meja. Apakah betul arisan atau ada beli yang lebih murah? Berdebat lagi kita soal itu. Sama kita bilang pakai deterjen. Anda pakai Lipso atau pakai deterjen yang bukan dari Lipso? Atau Aqua, Anda bilang Aqua, jangan-jangan ada isi ulang. Ini masih survei, jadi maksud saya komponen-komponen kita pasti bisa berdebat. Ya kan, jadi mesti ambil dengan rata-rata orang pakai. Ini maksud saya gitu. Kalau Anda suruh saya lawan Presiden, instruksi Presiden 100%, kalau KHR-nya lebih, saya lawan. Saya berani, tidak ada urusan saya. Asal dasarnya jelas. Jadi kalau soal berdebat soal ini, mau pakai terigu, segitiga biru. Ada terigu yang lebih murah dari Turki. Kita berdebat lagi. Jangan-jangan saya buru-buru bikin kue nggak pakai segitiga biru sebetulnya yang dia pakai. Maksud saya gitu loh. Ini pasti pusing kita berdebatnya. Benar nggak? Kalau Pak tutup biaya sewa rumah 100.000, begitu ada perusahaan yang menyediakan kamar kepada buruh-buruh bujang dan dia potong 100.000, boleh nggak? Boleh. Betul Pak. Contoh seperti memang standar pilih tadi karena interval itu 4 tahun Pak. Jadi harga berapa pilih itu masuk bulanannya 1/48. Jadi kalau mereknya itu asal baru setahun sudah jebol. Akhirnya kita memulai Masalahnya survei tiap tahun Pak. Masalahnya survei tiap tahun. Itu yang saya bilang. Itu kita bisa berdebat. Tapi gini ya Pak. Maksud saya gini Pak. Kita yang penting berdebat sama orang. Karena kita lihat kan pengusaha, ada pemerintah pusat. Maksud saya mau bantu, tapi kasih saya berdebat itu argumentasi yang elegan. Saya nggak mau saya ngotot pokoknya, nggak bisa. Kenapa kemarin menteri semua bisa terima argumentasi saya soal KHR? Dasarnya jelas. Pengusaha juga saya kontaknya. Nah, temperamen baik. Temperamen bilang, udah, saya ngerti pikiran kamu. Dia ngomong. Kan dia datangnya aja depan, saya ngerti pikir kamu benar. Terus kalau ini naik terus gimana? Kita nggak efisien. Kamu hengkang aja, keluar aja. Saya ngomong di Astra, dia 2023 kali masih keluar semua. Bagus, keluar saja. Di tempat Anda saya coba peruntukan jadi komersil. Gak apa-apa. Karena Anda sudah nggak sanggup menolong. Makanya saya bilang kereta api mesti ada. Orang harus tinggal di rumah dekat daerah mana. Bangun BTN, tapi kereta api masuk. Itu loh Pak maksud saya. Jadi kita mesti berdebat, maksud saya jangan cari yang
berdebat kusir berjam-jam. Kita kan 1 November udah mesti ditetapkan. Mohon izin Pak Prabowo. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak Wagub, ini yang saya sesalkan apa yang kemarin diambil langkah diputuskan masalah sewa kapal 650. Sebenarnya dasar saya adalah 800 sampai 1 juta. Itu yang saya lihat, yang wajar. Karena saya melihat survei di wilayah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu 600, ya kecil sekali. Makanya saya ambil yang wajar itu antara 800 sampai 1 juta. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Yono ketika kita rapat di Dewan Pengupahan, saya menghendaki ambil yang terkecil 800 lah. Itu bisa seimbang gitu, untuk melakukan itu. Dasar ini yang saya harapkan supaya artinya sewa kamar itu dengan 250 saya harapkan 800. Itu yang menjadi wajar Pak. Memang ada yang lebih rendah, tapi ya seperti disampaikan tadi, program ke depan yang di pemerintah DKI yang Pemprov akan laksanakan, artinya ada rusunawa itu lebih baik. Tapi untuk mengatasi saat ini, saya mengharapkan Oke, saya kira itu masih ada kelemahan. Ya. Kelemahan berdebat sama pengusaha. Dia boleh tak gunakan, oke komponen KHL yang sewa ini saya yang tanggung. Saya yang sewain buat kalian tinggal. Toh kalian bujangan, ada yang keluarga, ada juga bisa berbagi. Kalau kita 800 seolah-olah berkeluarga semua, padahal banyak yang hanya bujangan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena Kemenpera, Kementerian Perumahan Rakyat itu, dia pusat punya persepsi. Rata-rata kerja di kota ini adalah orang dari luar kota, yang keluarga anak istri di luar kota. Makanya rumah susun yang mereka bangun sekarang itu rumah susun lajang. Lajang. Kau hitung seperti itu jadi murah. Jadi beda hitungannya. Nah dia 1 kamar 50.000 4 orang. Dia hitung. Padahal sewa bisa 5.000 12.000 1 hari. Dia bikin 4 orang tinggal. Ini kita berdebat. Itu Pak maksudnya. Kalau kita terlalu masalah 800 atau 1 juta, saya kuatnya dibalikin dari mereka ya. Oke, kalau itu saya sediakan, tapi ini dipotong. Nanti UMP kita bervariasi DKHR. Jadi kalau karyawan yang disediakan rumah tidak dapat seperti ini. Ya sama seperti kita punya membantu rumah tangga. Membantu rumah tangga di Jakarta rata-rata 800 sampai 1 juta. Kenapa alasannya? Sediakan rumah, sediakan makan. Rata-rata nih. Ya, saya dari kemarin teman-teman saya kamu rusak pasaran kok. Lo ngomong pembantu lu 2 juta, dia pintar masak, hewannya 2 juta. Hewan yang pagi saya bilang, ikut. Artinya apa? Apa tuh namanya tuh? B2B ya? Ini udah bicara bipartit. Pembantu udah nggak ada Pak. Pembantu nggak ada. Ya, Itu ada pekerja rumah tangga. Ya, pekerja rumah tangga. PRT. Sekarang istilahnya asisten rumah tangga. Ya, sorry. Pembantu umum. Karena masih bilang pembantu gubernur tunggu masih ikutan. Ya, asisten rumah tangga lebih keren. Nah, saya bilang itu juga masih bisa berdebat. Kalau kita bilang bipartit, harusnya itu untuk pegawai yang lama itu bipartit. Kalau bipartit kita lepaskan pun hanya menggunakan bipartit, saya juga nggak terima. Nanti kita kalah. Kenapa saya bilang kita kalah? Kalau kita mengacu ke bipartit, Pak, sama sudah cerita berulang-ulang kasus honorer Pemda yang gajinya di bawah UMP. Saya tekan bupati-bupati waktu dari Komisi 2, Anda harus bayar semua honorer itu UMP. Ya Pak Bupati jawab, oh gampang Pak, kami berhentikan saja. Kenapa? Karena kami yang nanggung APBD. Kalau PNS pusat yang tanggung, kalau honorer kami yang tanggung. Kalau Bapak paksakan UMP kami berhentikan. Tadi kan tuntut, datang lagi honorer, Pak lebih baik jangan diberhentikan Pak. Kami ada harapan jadi PNS. 800.000 deh Pak. Ini sama. Itu yang saya maksud. Kenapa hal ini terjadi kita begitu susah otot di sini? Kalau saya lempar kepada bipartit untuk yang sudah ada 1 tahun, itu peraturan kan? Undang-undang kan? Saya berani jamin semua bisa tekan di bawah UMP 2012 malah. Bukan 2013. Mereka akan tekan di situ. Kenapa? Dia ngomong enak saja. Kalau kamu tidak mau kerja, silakan berhenti. Kita bayar pesangon. Yang ngantri banyak.
Itu yang saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Artinya kita terpaksa memperkerjakan orang di bawah KHL kan? Kenapa terjadi? Masalahnya yang mau kerja lebih banyak daripada yang kasih kerja. Itu fakta. Makanya saya lagi ngotot, Anda bisa tutup gak bisa, karena memang dipakai. Dan saya juga tidak mau, akhirnya apa terjadi? Orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung yang masuk Jakarta, karena dia mau digaji kecil Pak. Dia masuk ke Jakarta, mereka kerja di situ, kami repot. Begitu dia berangkat pindah pagi, saya pun tidak ingin orang dapat KHL di Jakarta, jujur saja. Karena kalau Bapak mau dapat KHL saya di Jakarta, membebani kami sebetulnya. Ya jujur aja membebani sosial kami. Karena Anda tidak mampu beli rumah, Anda juga tidak bisa sumbang pajak, Anda juga tidak bisa memberi belanja terlalu banyak dengan KHL pas-pasan. Makanya saya mau dorong itu. Langsung saja mungkin karena memang kita berharap UMP itu bisa diputus sebelum tanggal 1. Yang pertama adalah masalah rumusan tadi Pak. Pandangan Bapak Bu terkait dengan penetapan KHL besok. Apakah tetap pakai dengan rumusan yang rumus yang kita pakai kita mantapkan dulu. Yang kedua, saya sampaikan terkait dengan masalah tuntutan Bapak terkait masalah 3,7. Nah ini bagaimana pandangan Bapak Bu terkait dengan masalah angka ini? Karena memang ini kebetulan dari Forum DKI hadir, mereka menuntut 3,7 untuk di DKI Jakarta. Karena jika itu harus dirasionalisasikan oleh Dewan Pengupahan, jujur angkanya cukup tinggi. Kalau tahun lalu 2,2 rasionalnya itu kita sudah ketemu. Yang tahun lalu itu karena memang kita juga pakai rasio rasional. Ya jadi waktu penetapan 2,2 itu kita rasionalisasi sudah masuk Pak. Jadi waktu Pak ambil 198 itu kita masuk kepada rasional pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan total 1170. Kemudian kita masukkan rekomendasi suku bunga itu 2.219.244. Tapi diputuskan 2.200.000 karena menurut Pak Gubernur 16.000 ini kita kasih yang pintu. Rasa pintu 16.000. Nah, saya berharap ini ada rasionalisasi juga Pak. Ketika bicara masalah 3,7 dengan angka KHL nanti yang ditetapkan itu harus bisa paling tidak ada rasionalisasi. Jangan sampai nanti Pak Wagub menganggap bahwa oh ini pokoknya nggak bisa nih kalau pokoknya gitu kan. Nah ini kami butuh. Saya yakin dari KHL yang menggunakan rumus tahun lalu rata-rata udah langsung melampaui UMP. Pasti di atas UMP sudah itu karena kenaikan barang udah terlalu tinggi. Gunakan yang versi lama. Maksudnya gini, kawan-kawan kita saling bantu. Kita mainnya ini mesti bertahap toh. Karena kita nama juga tripartit. Mainnya bertahap, tapi dasar rumus kita mantapkan dulu rumus kita. Kita dapat satu revolusi yang luar biasa dengan rumus kita itu loh. Nah sekarang ini dimantapkan dulu supaya ini jadi nasional sampai Permenaker ini mau dia keluarkan gitu loh. Bahwa rumusnya tuh ini jangan dibikin ada aturan tapi agak lambang gitu loh. Kan kita paksakan nih terjemahannya seperti ini. Ya sama kayak saya lah, cabut pentil. Ada nggak kata cabut pentil yang paling sembarangan? Nggak ada. Cuma saya ciptakan dari mana? Saya baca hukumnya. Boleh Anda tindakan dengan yang lain. Udah yang lain itu cabut pentil saya. Besok yang lainnya belum kita STNK lah. Maksud saya gitu, jadi berdebatnya tuh ada alasan gitu loh. Izin Pak Husni Mubarak dari SPNG Bank. Pertama saya ingin menyampaikan mengenai sejarah kenaikan UMP kemarin ya Pak. Yang pertama kenaikan UMP tahun 2013 ini pastinya dari perjuangan dari teman-teman. Nah, yang kami tidak habis pikir ini ketika kami memperjuangkan UMP yang naik sangat signifikan 700.000, kemudian di 2014 ada kenaikan BBM. Nah, bayangkan kalau seandainya kemarin kami tidak menuntut 700.000 itu Pak, apa yang akan terjadi? Kemungkinan terjadi. Yang pertama, kalau seandainya saat ini kami menggunakan formulasi yang sudah kita lakukan kemarin, yang menjadi perdebatan teman-teman mungkin sudah disampaikan tadi adalah
analisa, kami pelajari, ternyata Yang grafik tadi, yang KHL ini merupakan kebutuhan fisik minimum. 2007. Enggak gini, Ya. saya rasa potong saja. Ya. Coba tampilkan itu. Yang tadi yang grafik itu, yang grafik dari tahun 2007. Nah ini untuk menjelaskan. Jadi gini, Pak Luar, kesalahan buruh jujur aja bagi saya. Itu ada kata uang itu tadi. Jika kemarin saya berhasil berjualan 7.000, harusnya tahun depan saya bisa memperjualkan minimal yang 7.000 juga dong. Kalau saya turun saya gagal. Itu yang tadi itu salah. Itu saya katakan itu salah berdebat seperti itu. Kenapa kemarin saya ngotot mesti naik 7.000? Karena kayak dicurangin di tahun 2007, 2008, kayak dicurangin terus di situ. Makanya saya ngotot sama Apindo, kamu kira naik 45%. Nanti tahun depan bisa naik lagi 45%, minta 50% lagi. Salah. Tahun depan bisa naik 1000%, bisa naik 5% saja, tergantung KHL bos. Jadi saya tidak ada urusan mau buruh, mau saya 10.000 orang mau cincang saya mati pun, saya tidak akan ikutin kalian. Jadi tidak ada, saya tidak ada ikutin. Pak, kan tahun lalu 7.000, tahun depan kami minta minimal 7.000. Kalau mau ngomong seperti itu, kamu cincang saya pun saya mati, ini apa? Jadi gini Pak, Gak fair. Ini Pak, Ya. kemarin kita sempat diskusi tentang ini, formulasi yang sudah kita. Ya, maksud saya jangan Anda bukan saya potong, Anda jangan ngomong kata 700.000. Gini Pak, saya belum sampaikan sampai selesai. Ini kita cerita historis dulu. Historisnya Pak, saya belum sampai selesai, bapak potong tadi Ya kan. bukan itu tadi, saya lihat buruh itu cenderung di pasaran. Ya. Fokusnya juga sama. Kalau tahun lalu berhasil memperjualkan dengan 7.000, harusnya tahun depan bisa minimal sama atau di atas itu. Tidak. Kan Tidak. itu kan betul, kita ngomong jujur. Ini pikiran Anda di sebagian buruh yang dibawa sama pengusaha. Itu yang mereka mendesak presiden mengeluarkan instruksi bahwa tahun depan tidak akan lagi lebih dari 10%. Gitu. Izinkan saya menjelaskan bahwa iya, saya belum selesai tadi ini. Yang pertama, kalau kami dari forum buruh itu realistis sebenarnya Pak, asalkan semuanya sesuai dengan fakta realita di lapangan. Nah, hasil survei teman-teman ini berdasarkan fakta data di lapangan Pak. Nah, kemudian ada perbedaan dengan data yang ditetapkan saat ini, makanya ini kita minta tolong dengan Pak Wahyu. Nah, ini datakan telat. Makanya saya bilang, survei Anda tidak bisa berdebat. Anda pakai gosokan Philip apa enggak, kita? itu udah didiskusi Pak. Saya paham tentang itu. Saya paham tentang itu. Nah, maksudnya adalah kemarin dengan formulasi yang sudah ada, cuman hasilnya yang yang diharapkan oleh teman-teman ini sesuai dengan fakta dan data di lapangan itu ternyata tidak sesuai Pak gitu. Nah, persoalan tentang penetapan nilai KHL itu debatable Pak, pasti debatable, tidak akan selesai gitu. Cuman persoalannya kami meminta pertimbangan dari Pak Wagub mengarahkan untuk UMP tahun 2014 ini formulasinya kita sudah sepakati dengan formulasi yang lama. Dasarnya adalah KHL, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Cuma persoalannya kami berharap untuk rumah, bicara rumah Pak, kami itu kenapa tadi Pak Wagub minta saya dengan presiden pun saya sanggup, tapi tolong kasih saya argumen yang jelas, yang realistis. Nah, pertama ketika pekerja ini fresh graduate, umurnya kurang lebih 30, dia fresh graduate mendapatkan UMP Pak. Tapi ketika dia sampai usia pensiun, umur 55 tahun, dia tuh belum punya rumah. Kalau bahasa cicilan rumah saya tertarik tadi Pak. Dengan umur masa kerja 25 tahun, dia pensiun, dia belum punya rumah. Bahkan dia sampai meninggal pun rumahnya aja belum lunas. Nah, maksud kami mungkin cicilan rumah itu menjadi pertimbangan. Iya Pak. Itu saya maksud. Kalau soal nanti semua itu kan bicara 60 komponen 84 120 itu lain dari kasus. Itu yang saya bilang kelemahan kita. Sebetulnya kalau kita bicara yang kita aturkan 1 tahun ini sebetulnya. Kalau kamu udah bicara 20 tahun, 25 tahun, itu udah ngomong bipartit.
Itu yang saya bilang, kalau Anda ngomong di partai, Anda kalah. Karena yang ngantri mau kerja ini lebih banyak. Nah itu salahnya apa? Ya itu salah di pemerintah gitu loh, maksud saya gitu loh. Nah kalau kita mau memperjuangkan hal yang di luar wewenang kita tidak bisa. Itu yang saya maksud gitu Pak. Nanti kalau Pak ngajarin orang ngomong, jadi ada di buruh itu sama di pengusaha begitu, mereka ketakutan naik 45%. Makanya saya jelaskan pakai diagram grafik ini. Ini kan jelas. Sebab kenapa Anda naik begitu tinggi? Karena Anda dulu menekan kami, kira-kira gitu loh saya bilang. Harusnya rata-rata KHR 1,1, Anda kasih 900. Udah 1,3 kamu kasih 1 juta. Jadi akumulasi kecurangan-kecurangan Anda itulah yang menyebabkan jadi 700.000. Jadi baiknya dari 2007 5 tahun punya kecurangan atau 6 tahun punya kecurangan Anda. Saya dengan rumus saya yang baru memaksa Anda ikut, dan ini argumentasi yang masuk akal. Jadi akhirnya akan jadi sejarah loncat 700.000. Tapi kita jangan ngomong saya motor mau naik 700, bukan. Mereka kan motornya di KHL. Nah soal KHL yang ngomong yang ujung di rata-rata kan nggak fair saya bilang. Soal nanti dalam 80 komponen saya setuju, tapi kita mesti hitung-hitung juga, mesti itu maksud saya gitu loh. Tapi saya percaya kalau dengan kenaikan-kenaikan barang ini pasti kita melewati UMP. Ya kan, tinggal kan 10% presiden kan. Tapi di 10% masih ada kaitan bawah juga Pak. Disesuaikan dengan kondisi kita. Berarti ada peluang saya melawan. Maksud saya ini bantu saya. Bukan saya mengklaim ini teori saya. Kalau ini juga memang ada peraturan dan revisinya. Maksud saya itu ini kita mantapkan dulu, jangan digoyang-goyang dulu. Minimal teori cara proyeksi ke depan ini diterima dulu. Nanti baru kita mendapat dua kualitas. Ya, kalau ada ngotot sewa rumah 8.000. Saya bilang ini punya kelemahan. Saya ajarin jangan pakai dengan sewa rumah. Cicil KPR yang di daerah ternyata yang murah. Kalau dia bilang sewa, kalau pakai komponen sewa, nah ini mesti ke Permendagri apa menteri kan? Ngotot sama menteri, dia mulai di situ kan, Pak kami nggak mau nih dengan sewa. Kalau sewa saya pengusaha bisa takal loh. Sorry ya, yang mau tinggal di sini seperti apa asisten rumah tangga dari yang di sini, mohon maaf, gajinya kita potong komponen karena itu tidak sewa. Terus kalau saya kasih beras kepada Anda, kasih terigu kepada Anda, kasih baju kepada Anda, saya boleh potong. Kan itu benar secara hukum. Saya cuma mau nanya, yang tadi maksudkan apakah rata-rata hasil survei tersebut di 3 bulan terakhir itu adalah yang Bapak maksudkan pas saya salah masuk itu hasil survei 3 bulan terakhir tersebut sudah di atas UMP. Ini yang Bapak coba katakan adalah Juli, September, Oktober gitu maksudnya. Kan Januari sampai ke Oktober survei. Tapi kan kita udah survei dapat seperti itu, kita mau proyeksikan ada inflasi segala macam. Itu KHR kita. Nah dalam KHR itu baru kita nanti perjuangkan UMP dengan alasan ada akan juga macam-macam ada rumusnya lah. Nah jadi kalau dibilang tadi saya rugi dong Pak masuk ke November Desember. Ya tapi kan ada Januari Februari juga untung. Kalau inflasi lagi diturunkan nanti juga ada untung. Kan inflasi juga naik turun setiap bulan. Dan kita kan nggak butuh dapat UMP per bulan. UMP Januari berapa, UMP Februari berapa tidak ada, pusing kita kalau itu. Mungkin Pak sebenarnya kan problem kita kan sebenarnya di sini kan sudah sama-sama tahu bahwa kebutuhan real orang di Jakarta terkaya itu kan memang itu di atas 3 juta. Kita semua sudah tahu. Saya bilang 4 juta pada keluarga. Di atas 3 juta. Orang laki-laki saya bilang kalau di Jakarta kamu ada 4 juta nggak cukup. Permasalahannya adalah ada batasan regulasi yang mengikat kita. Kalau kami mau itu nggak terikat, tetapi untuk dewan pengupahan pemerintah kan terikat. Sehingga yang tadi harus dicarikan alasannya. Terkait yang tadi permasalahannya kan titik krusialnya itu kan adalah di perumahan. Ya. Kalau kita ngomong nanti ke depan untuk untuk cicilan, sebenarnya kita dari Polri sudah merumuskan untuk depan memang harus masuk ke cicilan. Karena itu yang logis. Nah, hanya masalahnya untuk sekarang ini
kan tidak bisa langsung dalam waktu dekat ke sana. Maka bagaimana caranya bahwa yang lebih realistis? Angkanya kalau 600 itu kan kurang realistis ya. Saya kemudian diangkat lagi. Yang kemarin sudah dibicarakan dengan Bapak, bagaimana itu bisa? Oke, sebab itu pun berdebat. Kalau kita survei guru kan pasti ada yang lajang, ada yang bagi-bagi kamar. Nah itu juga kita bisa berdebat panjang. Jujur aja, tapi bagi saya target tahun ini KHR kalau bisa udah di atas UMP saya sudah senang jujur aja. Karena kita mau mantapkan dulu rumus ini. Karena motor soal komponen sewa ini berdebat. Nanti bagaimana pertanyaan kalau perusahaan yang menyediakan rumah kepada kalian, mau nggak guru potong? Kalau ada, nanti kita hitung-hitungan, ini berdebat. Kita mesti cek kwitansi burunya dia sewa rumah berapa. Betul nggak dia sewa rumah sekian? Apa ada ambil untung dia sewa sekian? Kalau kamu bagi dua masa dibagi? Berdebat lagi. Kalau pun nggak bisa tinggal di Jakarta sekarang, nggak bisa cicil. Harus di riset dulu Pak. Makanya saya bilang itu pun, makanya maksud saya itu mesti duduk lagi, riset lagi bersama. Karena kalau yang rumah juga berdebat lagi. Rumah di Marunda, apa di selatan, apa di utara? Berdebat lagi, di barat atau di mana? Kita ambil yang terkecil aja. Anda ambil cicil rumah, tapi bisa berdebat lagi Pak Siti. Iya, bedanya gini dulu Pak. Dia bilang, penggajian kan ada dua level, bulanan dan harian. Saya minta sama pengusaha, kalau bulanan situ udah jelas. Bulanan tidak dipengaruhi oleh data. Dia kehadiran tetap 1 bulan 1 juta 1 juta. Nah, ini kan BTN atau di mana? Itu nggak ada gaji bulanan. Harian. Nah, kalau harian, saya bilang, saya minta. Kalau yang bulanan dia nggak mau, kalau dia nggak masuk tetap dipotong. Kok nggak bisa saya bilang? Kalau begitu saya minta harian. Nah, setiap orang yang pulang kerja harus dibayar, mau nggak? Ini begini, bayar. Nggak mau, nggak bisa lah. Nah, kalau begitu, saya mau yang bulanan tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Tapi rata-rata itu tetap dia nggak masuk, hilang gaji pokoknya. Nah ini yang harus juga kita ini. Tadi Pak Ahok bilang, kalau kita berdebat, gampanglah kita berdebat. Tapi mau nggak kalau pengusaha bangun itu hari itu jadi dalam 1 bulan kita mau jadi perumahan, kita sewa nggak apa-apa. Umpamanya kita berdebat, oke kita sewa nggak apa-apa. Dulu banyak bisa kok sewa gitu umpamanya. Tapi dalam 1 bulan bisa. Sama Pak Ahok waktu kita pindah perusahaan tempat saya kerja pindah, saya hanya minta 2. Biaya anak sekolah pindah itu ditanggung perusahaan, sama biaya kontrak sewa rumah di daerah itu ditanggung sama perusahaan. Kok nggak bisa dong PHK? Itu hak perusahaan. PHK dengan apa? Dasarnya ada hitungan PHK, kompensasi PHK. Nah kebanyakan di KB ini nggak berdasarkan itu, berdasarkan ancaman. Lu bakal kasih segini mau nggak? Gitu. Nah ini persoalannya. Persoalannya buruh, pengusaha. Persoalannya orang mau. Itu yang saya bilang, kenapa kami di situ sebagai orang tua untuk menengahi ini. Persoalannya itu permintaan yang mau kerja sama pemberi kerja itu tidak seimbang. Dan undang-undang yang mengatur itu dipartit. Itu saya mesti cari rumusnya supaya ini juga tidak bubaran sama PPNS kan. Saya tuh sudah keras. Bubaran mungkin Anda nggak apa-apa, pulang kampung. Saya juga sama. Tapi buat orang lain yang mau kerja, Pak kami rela diam-diam terima sekian Pak. Saya tahu persis di belakang Emporium itu, pabrik plastik. Dia bayar murah kan? Kenapa bisa? Karena memang dari Jawa Tengah datang mau terima segitu. Kita mau suruh tutup. Dia bipartit, dia terima. Wow. Kalau bergantian ya. Jadi di dalam konferensi yang pernah dibuat oleh Polako, ada memang satu PR yang di sana berpikir tentang perlunya dilakukan kajian kembali terhadap item komponen KHR dari 60. Tuntutan kita saat itu Forum Guru DKI adalah 100 sampai 122. Mungkin Pak Wagub masih ingat. Nah sebetulnya itu yang menjadi harapan kita bahwa tahun ini bisa terrealisasi. 100 sampai. Cuman sebentar Pak Wagub, sebentar. Cuman ini kan memang kita belum bisa penuhi ini, sehingga ada kualitas-kualitas yang dari perubahan permen itu kita lakukan pengajuan perubahan. Kayak misalkan dari sisi air, misalkan air memang kita juga di Dewan Pengupahan sudah berdebat panjang Pak Firno, gitu kan, bahwa kita punya dasar UNESCO itu yang namanya di kota metropolitan kebutuhan air minimal itu 4,5 meter kubik, tetapi permennya hanya 2 meter kubik. Nah ini
ini kita terbentur lagi dengan regulasi. Kemudian maksudnya gini, masalah transportasi dan lainnya. Kemudian maksud saya, Anda kalau aktivis mau depan guru ngomong seperti itu silakan. Tapi realita negara dan bangsa kita ini masih korup. Jadi Anda jangan bandingkan seperti negara New York atau Amerika, Anda paksakan ke sini. Kalau Anda mau paksakan di situ, saya setuju. Penggal kepala semua pejabat yang bisa buktikan hartanya. Karena di luar negeri berlaku prinsip, kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Kalau jumlah penambahan kekayaan pejabat tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar, sumbernya, maka disita oleh negara. Anda mau nggak bantu saya untuk itu dulu? Jadi maksud saya, Anda jangan maksakan itu mau sesuai sama dengan orang metropolitan New York gitu loh. Anda begini Pak. Maksud saya, Anda nggak boleh seperti itu. Tadi kita berdebatnya nggak ketemu. Iya, jadi Anda mau paksa 120 komponen. 120 komponen itu di Amerika yang kerjanya itu sekarang 20 bulan dibiayain. Jadi kalau orang nganggur, ambil duit untuk makan. Di Cina, buruh kalau tidak punya kerjaan dibayar. Kita mau paksa sama dengan dia. Kalau untuk pikir, Anda mau pakai cara demokrasi atau cara komunis Cina? Anda begini. Maksudnya kita nggak bisa memaksakan. Maksud saya, kita setuju. Saya setuju. Sampai sudah untuk komponen, tambah untuk komponen. Cuma maksud saya, sekarang kita mantapkan dulu soal ini. Nah, soal kualitas saya ngajarin. Soal kualitas kita berdebat lagi nih. Iya, jadi pakai air. Ya, masalah sewa kamar di Pak Wahyu. Jadi memang kita itu di dalam permennya adalah sewa kamar dapat menampung air KHL lainnya. Di sana itu memang air KHL itu ada yang namanya meja kursi, ada yang namanya di pamor mari, ada yang juga peralatan dapur. Nah, sebenarnya kalau jawab saya orang politik gampang. Teman-teman kita saya mau jawab saya politik gampang. Itu permen ya. Anda urus sama menteri. Iya, saya bukan presiden. Menteri itu kan nggak bisa jawab Pak. Kalau dia nggak bisa jawab, tutup itu ya marahin dia. Saya mau membantu apa yang menangkan ini. Nah, jadi kita itu ingin diskusi menyelesaikan masalah sewa kamar. Dari kita sudah sampaikan solusi bahwa yang dapat menampung air KHL berdasarkan survei itu angkanya 800 sampai 1 juta. Tetapi ketika pemerintah menetapkan 650, ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Begitu ya. Gitu. Kalau yang fakta di lapangan, saya masih dapat kamar yang 3.000. Saya punya. Saya punya. Tapi tidak bisa menampung seluruh air KHL persoalan itu. Maksud saya kalau Anda menjual motor di situ, saya tanya tadi kan, saya harus tinggal di Menteng atau di Pluit ketika rumah saya masih punya kolam renang yang 25 meter atau cuma 10 meter lebih cocok. Kita bisa berdebat lagi tuh. Kalau standarnya presiden, standar gubernur ibu kota negara lain, nggak ada gaji 7 juta. Nah, kalau kenapa kita lakukan ini? Betul, kalau kita potong. Karena memang ada elemen pokok juga yang belum diakomodir di dalam KHL ini, kayak misalkan pulsa. Semua itu butuh juga. Makanya kalau ada motor seperti itu, baik lagi ke biparti. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak kerja, mungkin Anda dapat upah. Kalau kita mau survei secara jujur, ada berapa persen pegawai-pegawai itu yang dukung untuk diberhentikan atau terima apa namanya? PNS saja honorer menolak, waktu saya menekan itu gubernur, bupati naikin gaji, karena kita mau dipecat. Itu maksud saya, di tengah situasi negara bangsa seperti ini, kita harus bisa menyesuaikan, mencocokkan dengan satu pihak. Saya tidak setuju. Kayak saya dibenci orang, saya bilang keras. Kalau Anda bayar orang di bawah KHL itu perbudakan, betul kan? Saya ngomong keras kalimat itu, tapi saya juga tidak. Oh, Anda mau handphone, mau ini, mau itu. Sekarang ini bangsa ini tuh belum sampai ke titik itu, gitu. Oke, Pak. Saya ingin kesimpulan akhir aja. Kita sepakat, Pak Ahok, untuk kita tuntut 3 juta, ya 3 juta berdasarkan survei yang sudah diberikan itu. Kita minta itu aja. Tapi kan saya ngomong tadi, saya sudah baca. Ya. Saya bilang kalau saya survei, Anda tuntut ini boleh saja. Nama juga supaya kelihatan ada tuntut. Iya, makanya. Boleh saja. Iya, tapi saya akan ngomong jujur, saya nggak setuju. Jadi jangan demo depan saya itu tuntut. Jadi saya nggak setuju. Anda mau keliling-keliling silakan, tapi saya nggak setuju. Nggak bisa. Di depan gubernur atau di mana? Yang terpenting kita sudah sepakat tadi adalah tuntutan kita hasil survei
tandingan kita, itu yang kita inginkan, kan gitu kawan-kawan. Ya. Dan kita di sini nggak ada ini Pak Ahok, kita pengen kan itu. Karena tadi Pak Ahok bilang, ini karena korupsi di kita banyak. Kita sudah laporkan korupsi aja di sini, nggak ada tindak lanjutnya kan gitu. Nah, korupsinya negara jangan ditanggung bebankan kepada kita sebagai buruh. Kita yang memberikan masukan-masukan, ini ada korupsi di sini, ada korupsi di sini, tolong itu ditindaklanjuti. Sampai sekarang laporan sebelum ditindaklanjuti. Jadi saya minta korupsi apa yang ada di negara atau ada di departemen manapun, di instansi manapun, jangan menjadi beban untuk kita. Oke, kalau gitu jangan beban saya dong. Kalau ada permen naker, permen naker jangan aja komisi itu dia bos. Itu kalau itu kayak komisi kita hanya mengajukan. Oke, Pak Wakil, kita hanya mengajukan. Kita Pak Wakil ini kita hanya mengajukan nih permennya. Nah ya itu saya minta. Oke, kamu mau suruh jadi presiden, presiden permen. Bisa kalau mau membantu nama buruh. Oke, kalau Dari hasil survei buruh juga tak terlalu dukung kita kalau di situ kan jumlah kecil di Jakarta. Kawan-kawan sekalian, kita kan di sini tidak bermaksud untuk berdebat. Kalau berdebat ya hanya kuat-kuatan ngomong dan yang berikutnya. Kita kan maksudnya adalah ingin menyampaikan aspirasi, harapan, keinginan kita. Bahwa yang poin pertama, kebutuhan di DKI kita sudah sepakat bahwa adalah 3 juta itu sangat minimal. Antara 3,5 sampai 4 juta. Saya dapat juta. Ya, saya dapat juta. Benar kok, saya dapat juta. Tadi kita sudah sampaikan, ya saya sampaikan bahwa ada problem di perumahan. Saya kira tidak usah kita perdebat lagi. Kalau perdebat argumen dibangun sampai sebelum percuma. Yang gaji 10 juta aja nggak bisa diukur di Jakarta. Jadi kita dari forum bertiga, bersama dalam pengupahan kita ini sampaikan bahwa harapan kita, harapan kita dari pihak pemerintah di dalam pengupahan nanti, terkait dengan itu bisa dinaikkan. Terus secara UMP harapan kita itu adalah di atas dari 3 juta. Ya, saya kira itu saja. Ya. Itu hak yang buruh ya. Makanya gini ya, kawan-kawan perusahaan, jangan buat berjaga sama buruh. Kita ini belain buruh tuh berantem habis-habisan ini. Sudah buruhnya hampir semua tidak pilih kami. Kita bakal KTP Bekasi, bukan KTP DKI. Cuma kami bukan mau mencapai urusan nasional. Kami tidak ingin di bumi Jakarta ini ada orang dibayar di bawah KHR. Itu sudah perbudakan. Kalau secara politik jujur aja, kalau saya mau jadi gubernur Jabar, belum cocok baik-baik sama lo, kira-kira gitu loh. Tapi kalau di sini jujur aja, kita ini benar-benar ngomong yang adil lah, yang fair. Ya kan? Pegawai Pemda dia kadang-kadang di DKI loh, jangan orang hidup di DKI. Pak Wagub tadi menyampaikan kalau seandainya kita diupah di bawah KHR nggak layak. Kalau UMP sama dengan KHR menurut pendapat Bapak gimana? Kan gini Pak, karena sesuai impres arahnya ke situ kan, UMP sama dengan 100% KHR. Beginilah, saya nggak usah bilang impres, saya udah bilang, saya tidak potong impres, saya tidak mau bilang 10%. Dan impres saya juga tidak mau dengar yang kamu 200.000. Patokan saya survei KHR, saya mantapkan itu. Lalu saya proyeksi, lalu kita hitung inflasi. Itu yang saya mau potong. Soal di kualitas, tadi kita berdebat lagi. Buruh pakai alisan atau pakai yang merek Cina? Kita berdebat lagi. Berdebat nanti lah. Sekarang kita tutup aja nggak apa-apa. Iya. Aku udah minta tolong kalau ada masalah jangan demo bikin macet dua aja di depan. Kita duduk ngomong sini buat. Ya aja. Oke. Supaya nggak ada kemacetan dan PNP nggak semua daerah. Memang itu lagi dong. Kasih tinggi naik. Jadi kita ngomong ya.
masanya udah banyak orang udah berkeluarga tinggal di sini. Di Bekasi udah nggak ada yang DKI mah. Banyak kalau di tengah-tengah Bekasi yang Ya, sentimen orang namanya Bukan. nanti kalau saham lu kuasain lu jadi sindikat aja tuh komisaris. Mengurangi urban, pindahin PT korupsi dibilang